saya buka presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. And here I will present to you my design graphics about Sawfish atau pari gergaji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Valens Siritmun Ramadan, bisa dipanggil Juan atau Valens. Dan saya berasal dari SMA Padilla Dirgantara, Boyolali. Dan di sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya kerjakan dan apa saja yang akan saya sajikan kepada Anda juri-juri sekalian terhadap desain grafis saya. Yang pertama kita mulai dari cerita di balik desain ini. Tentunya premis yang disampaikan oleh Kak Diki kemarin adalah tentang perlindungan terhadap keberadaan pari gergaji di Indonesia. Dan bisa dilihat dari background desain saya itu mostly di dalam laut, ada karang, ada hewan-hewan biota lain selain pari gergaji. Mengapa? Karena ini latar belakangnya umumnya di daerah Merauke, atau tepatnya di Laut Arafura. Dan kemudian poin yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita membuat poster, bukan infografis, bukan teks. Dan mungkin ini agak kontradiktif dengan forum yang ada ataupun desain-desain dari yang sebelumnya, di mana semuanya itu wordy, penuh dengan kata-kata, penuh dengan teks, penuh dengan kalimat di setiap posternya. Dan bisa dilihat di sini di poster saya agak sedikit berbeda, di mana ditujukan bagian teksnya itu hanya sedikit saja, paling antara satu paragraf atau tidak satu list dari proses-prosesnya. Dan ini mengapa? Karena poster itu yang membedakan dengan media lain adalah cara penyampaiannya, poinnya singkat, padat, jelas, dan kurang lebih cocok untuk diisi dengan teks-teks yang singkat saja, tidak perlu teks yang berparagraf yang terlalu panjang. Kemudian tools apa saja yang saya gunakan? Untuk software saya menggunakan Photoshop sebagai main tool saya, dan juga Illustrator untuk mengolah beberapa vektor yang ada. Kemudian untuk hardware saya menggunakan MacBook Air, dan untuk tambahan lagi saya menggunakan pen tablet, ini One by Wacom, untuk menggambarkan ikan pari gergaji itu sendiri. Jadi sehingga dalam Photoshop sendiri saya mostly menggunakan brush dan juga memainkan beberapa tipografi yang ada di dalam poster saya. Kemudian untuk warna dan pesan, di sini saya mostly warnanya biru. Mengapa? Karena ini menggambarkan birunya laut Indonesia, lautnya Arafura. Dan kalau kita lihat biru itu warnanya soothing banget, senang banget kalau dengan warna biru itu kan, kalem, damai, tenang gitu. Dan melihat pemandangannya itu enak gitu. Dan ini juga saya mostly inspired dari film yang baru saya tonton, Jose Notora no Sakatachi, yang menceritakan tentang betapa indahnya laut gitu. Dan kemudian di sini saya masukkan warna kuning. Mengapa? Karena warna kuning itu sangat kontradiktif dengan warna biru, sehingga agak lebih pop, lebih terhalek misalnya. Dan di sini ada poin utama seperti ikan pari gergaji itu apa sih? Kemudian ada IUCN, kondisinya sangat terancam, size appendix 2. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada laporkan penemu. Kalau kamu bisa tulis Sawfish ID di browser kamu, atau kamu bisa juga scan QR code kalau misalnya kamu malas ngetik, atau mungkin kalau kamu nggak punya koneksi internet, kamu bisa tetap saja di 085362586676. Dan kemudian di sini saya masukkan poin-poin dari pelepasan pari gergaji dari penangkapan tidak sengaja, atau yang bisa disebut bycatch, dari video yang telah diberikan oleh Sawfish rilis dari Indonesia. Kemudian ini ada beberapa keterangan di pojok kiri bawah, dan juga ada logo yang bersangkutan dengan proses membuat ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Juan atas presentasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Mas Adip Sultan dan juga dari Mas Diki Dwi. Kepada Mas Adip dipersilakan. Ya, halo. Halo Kak. SMA kamu ya? Kelas berapa? SMA Pak, kelas 12. Kelas 12. Kelas hampir lulus berarti ya? Iya, bentar lagi Pak. Bentar lagi lulus. Kamu gambar sendiri semua nih? Nggak ada yang ambil gambar orang? Halo? 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 Sepertinya dari Halo? ada gangguan sinyal ya Mas Adip, karena gambarnya freeze. Oh iya, gimana nih? Kita tunggu atau gimana? Oke, mungkin kita tunggu sebentar, sekitar 2 menit. Nanti kalau misal dari Mas Juannya ternyata harus reconnecting live dari Zoom, mungkin kita bisa lanjut ke peserta berikutnya dulu kali ya, Mas Adip. Oke. Mohon maaf Kak, tadi saya terdisconnect dari ini sebentar. Oke, sudah join lagi Apakah ya. perlu share screen lagi? Nggak usah lah, aku ada gambarmu. Oke, siap. Kamu gambar sendiri ini semua ya? Saya beberapa ngambil vektor dari Google, tapi gara-gara vektornya itu terlalu polos banget, jadi saya retouch lagi dengan paint tadi. Makanya warnanya agak mencolok di beberapa poin. Oh, di retouch ya, bukan gambar sendiri berarti ya? Iya. Oke. Aku cuma ada masukan sedikit sih. Yang pertama tadi, kamu ngomong soal poster dan infografis. Jadi, menurutku infografis itu adalah konten ya. Kemudian poster itu adalah media. Ya.
Jadi ada tuh infografis yang ditempatkan di poster tuh ada. Ya. Jadi kalau memang kalau suatu brief lebih efektif didekati dengan konten infografis, maka memang tidak ada salahnya untuk membuat infografis ke dalam bentuk poster tentu saja, gitu ya. Kalau tidak, cukup dengan single headline ataupun cukup dengan gambar yang satu tapi kuat pesannya, kuat penetrasinya, itu juga tidak masalah, tergantung kasusnya sih menurut saya. Jadi poster dan infografik itu konsep yang berbeda. Infografik adalah kontennya, poster adalah mediumnya. Ya. Kemudian soal karyamu cukup bagus sih menurutku, komposisi warnanya ya. Cukup bagus. Kamu, kalau ini pilihan kamu secara sadar, berarti taste kamu oke ya. Kemudian saya cuma terganggu dengan warna kuning sebenarnya. Terlalu kontras ya, mungkin putih lebih bagus ya. Tapi udahlah, itu cuma pilihan ya. Kemudian soal headline-nya kurang mendobrak menurut ya. Pada gergaji ya flat saja tuh. Tidak memicu imajinasi pembaca untuk kemana-mana gitu ya. Jadi bisa diganti dengan apa kayak misalkan kurang menggugah selera gitu. Kurang menggugah ya. Memang ini tema yang sangat spesifik, membutuhkan pembelajaran yang sangat spesifik, intens juga ya. Jadi paling enggak digali lagi ya. Siap. Terus pelepasan pari gergaji itu juga bisa dibikin lebih menarik juga tuh. Seperti sudah aku bilang sebelumnya, bisa dibikin infografisnya sehingga lebih enak, lebih menarik lah buat membaca ya. Nah, ini lebih efisien ya, pakai QR code, dan semoga yang baca paham cara pakai QR code. Ya. Insya Allah paham lah ya. Kalau karena targetnya kan juga anak-anak remaja gitu Pak. Pasti paham umumnya gitu. Ya, moga-moga ya. Itu aja sih logo Sofis. Yang mengganggu adalah gambar Sofis di logo Sofis paling pojok kiri itu loh, yang hitam itu. Banyak diputihkan ya, jadi hilang gitu. Nah, diputihkan mungkin ya. Boleh enggak itu diputihkan? Menurut manual booknya. Mas Diki yang bisa jawab ya. Oke Pak. Itu aja sih. Itu aja. Siap, terima kasih juri. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Mas Adib. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Diki Dwi. Kepada Kak Diki dipersilakan untuk memberikan komentarnya. Oke, halo, selamat siang Juan. Selamat siang Kak Diki. Ya, Juan, apa yang dibilang Mas Adib sih, benar sih, aku juga setuju kalau gambarnya emang menarik sih di sini Juan. Cuma tagline-nya emang kurang lihat, cuma pari gergaji gitu. Beda sama yang tadi ada yang kepunahan pari gergaji. Lindungi pari gergaji, kayak kurang ada aksi yang harus kamu sampaikan di situ. Aku seneng sih kamu tulis sering dikelirukan sebagai seekor hiu. Itu kamu beda dari yang lain. Baru pertama kali aku kemarin kakak pas ngomong kan juga kan, ini pari gergaji ya, bukan hiu gitu. Jadi saya tegaskan kali ini bukan hiu. Itu bagus banget kalau mau taruh di pengenalan gitu kan. Ya. Karena kamu juga pengenalan juga singkat banget tuh. Sering dikelirukan sebagai hiu, lalu sangat terancam kondisinya, lalu ada juga status konservasinya, yaitu side appendix di situ. Ya lalu tapi sayang banget di visualisasi pelepasannya kamu kurang di situ Juan. Itu juga. Lalu kalau kamu baca lagi di poin-poin kamu ada satu yang keliru juga. Maksudnya kurang lengkap. Yang untuk jaring itu dilepas perlahan dari pangkal strum, itu juga poin yang penting gitu. Tadi ada yang seperti itu dirupakan dengan gambar namun dituliskan. Itu lebih bagus tujuan. Jadi cuma 3 gambar, tapi itu menyangkut semua sih menurutku, udah dapat banget gitu. Daripada ditulis banyak tapi nggak ada visualnya gitu. Lalu Juan, untuk yang pelaporan ini juga keren, kamu dapat 2 target sekaligus, remaja dengan kode QR, lalu pelaporan dengan tulis nomor HP. Tapi kamu nggak ngasih keterangan, bisa telepon atau hubungi nomor bawah ini gitu.
atau ini nomor buat apa gitu kan. Dan niatnya pengen biar straightforward aja gitu Kak, langsung kasih nomor teleponnya aja gitu. Mungkin bisa ditambahkan sedikit teks gitu ya. Iya, tapi kalau misal seorang layan pun bakal juga bingung kan, ini nomor apa gitu kan. Nah, terus aku juga suka kamu ngasih keterangan tambahan di bawah. Ada kondisi, ada perlindungan penuh. Jadi ketika kamu penuh di atas, kamu kasih juga keterangan di bawah gitu. Itu juga ada sih beberapa poster ilmiah biasa ditaruh di paling bawah. Karena kayak footnotes-nya gitu ya Kak? Iya benar. Untuk logo sih sebenarnya yang untuk konservasi global kayaknya dikasih background putih aja, disamakan semua gitu. Jadi nggak ada perubahan warna. Itu tujuan, mungkin bisa kamu improve lagi, lebih cari judul yang bisa bikin orang ingin ikut aksi gitu. Thank you, Juan. Ya, terima kasih Kak Diki. Oke, terima kasih Kak Juan atas presentasinya.